Baik, mohon maaf terpotong. Nah, sekarang konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat artinya di sini eh, nah, konjungsi temporal di sini, konjungsi temporal tidak sederajat, artinya ada di halaman 17 itu teman-teman bisa tahu gitu ya, konjungsi temporal sederajat itu. Nah, di sini ada konjungsi yang menghubungkan kalimat bertingkat. Kalimat bertingkat itu kalimat ada penjelasnya. Nanti coba kita lihat contohnya ya. Nah, atau tidak sederajat seperti sementara. Jadi katanya itu kalau konjungsi tidak sederajat, katanya itu ada sementara, ada bila, ada demi, ada sambil, sejak, apabila waktu, tatkala, ketika, sebelum, semenjak, dan kemudian berikutnya itu dan lain-lain. Nah, itu konjungsi temporal tidak sederajat. Contoh, ada kalimat di sini. Doni jogging sambil mendengarkan musik. Nah, itu konjungsi temporal tidak sederajat. Jadi nggak usah disebutkan lagi subjeknya. Kalau tadi kan kalau konjungsi temporal sederajat, Nina mengepel lantai, ada Nina. Dan kemudian ia, nah ada ia itu berarti Nina lagi. Nah, terus kalau misalnya konjungsi temporal tidak sederajat, itu nggak perlu pakai kata ganti orang. Jadi langsung saja misalnya tadi, Dani jogging sambil mendengarkan musik. Dani jogging, gitu kan? Dan ia mendengarkan musik enggak, gitu. Tapi langsung. Jadi nggak ada subjek lagi. Dani jogging sambil mendengarkan musik. Nah, itu kira-kira. Gitu. Kemudian contoh lain dari konjungsi tidak sederajat. Demi mendapatkan uang jajan lebih, Wahyu membersihkan seluruh halaman rumah. Nah, ini pun sama. Jadi, konjungsi temporal tidak sederajat. Jadi, Wahyu itu ingin dapat uang lebih. Dia rajin. Ya, gitu ya kira-kira. Itu kebahasaannya sama. Jadi, tugasnya adalah membuat kalimat dari konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat masing-masing 5, kemudian kirim ke email. Nah, baik, ditunggu ya. Nah, berikutnya kita lanjut pembahasan. Ada bagaimana sih? Nah, pertanyaan sederhana. Bagaimana sih kita cara menyusun atau membuat teks berita? Pertama, ada di halaman, coba lihat dulu di buku paket. Nah, di halaman 22. Halaman 22, ayo dibuka. Jadi biar lebih paham karena di situ ada penjelasannya juga. Nah, baik, di sini cara menyusun sebuah teks berita. Pertama yang harus diperhatikan adalah penemuan peristiwa atau kejadian. Jadi harus tahu ada apa yang terjadi, di mana yang terjadi. Nah, itu harus tahu dulu peristiwa apa. Corona atau kecelakaan atau gunung meletus yang mengakibatkan masyarakat seperti apa. Nah, jadi harus tahu. Makanya di sini penemuan peristiwa atau kejadian, isi berita berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang aktual. Artinya yang harus ada di dalam masyarakat gitu yang terjadi. Jika tidak muncul peristiwa seperti perampokan, nah boleh perampokan, ada di halaman 17 itu penjelasan. Bencana alam, boleh kebakaran dan kejadian mendadak lainnya. Nah, di sini pencarian berita perlu mencari dan menangkap kegiatan-kegiatan unik yang muncul di masyarakat. Jadi ada hal yang dibahas, yang lagi hits, yang lagi ngetren, dan aktual itu betul-betul terjadi di masyarakat. Nah, sekarang kita liput, kita tulis. Nah, gitu kira-kira. Jadi harus ada peristiwa. Nggak bisa kalau nggak ada peristiwa. Berikutnya mencari sumber berita. Jadi
Setelah ada kejadian, kita telusuri, kita cari sumbernya. Apa penjelasan di halaman 22? Agar isi berita aktual, agar berita itu betul-betul terjadi, maksudnya penulis berita harus dapat menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat. Nah, peristiwa yang akan diberitakan artinya harus tahu siapa nih yang terlibat di dalam berita tersebut tokohnya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan informasi tentang data korban dan peristiwa proses kejadian, penulis dapat mewawancarai pihak kepolisian setempat. Artinya, boleh teman-teman wawancara ke Pak Polisi gitu ya. Nah, jadi cari sumbernya. Boleh ke masyarakat, boleh juga ke polisi setempat yang menangani kejadian tersebut. Jadi mencari sumber berita. Berikutnya, yang ketiga, melakukan wawancara. Wawancara ke orang. Pak, Bu, gimana? Gitu. Nah, wawancaranya seperti apa? Wawancara dilakukan penulis berita untuk memperoleh fakta tentang suatu kejadian, data korban, atau proses kejadian. Misalnya gini, proses wawancara. Mohon maaf Pak Polisi, saya Evan dari SMP Lab School VIP UMJ. Ingin mengetahui proses kejadian perampokan yang terjadi di rumah siapa, misalnya gitu. Coba bagaimana Pak kira-kira? Nah, kalian pernah kan lihat orang yang diwawancarai ya di berita. Gini Pak, sambil megang mic ya, sambil disodorkan mic-nya, langsung berbicara. Nah, itu kira-kira. Itu hal-hal proses melakukan wawancara. Berikutnya yang keempat, mencatat hal-hal penting. Nah, dari proses wawancara yang sudah dilakukan ke masyarakat atau ke pihak kepolisian, kita catat apa sih yang dia terangkan dari berita tersebut, dari yang sudah mereka katakan gitu. Jadi dicatat hal-hal penting gitu. Kemudian di sini penulis dapat dipandu dengan pertanyaan apa? Pak, Pak atau Bu, apa tadi terjadi apa kira-kira? Oh, terjadi bencana alam, gitu kan. Terus kemudian siapa? Itu masyarakat yang ada di Jasinga, Kabupaten Bogor, 2 bulan yang lalu, gitu. Kemudian siapa saja masyarakat tertimpa longsor, gitu. Di mana? Di Jasinga, Kabupaten Bogor. Kapan? 2 bulan yang lalu. Misalnya hari Senin. Gitu. Hari Senin tanggal 30 Mei misal, gitu kan. Gitu. 2020 pukul 3 dini hari. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian mengapa terjadinya? Nah, misalnya terjadi pergeseran lempengan bumi yang mengakibatkan longsor. Nah, itu kira-kira. Kemudian bagaimana? Nah, kalau bagaimana itu berarti diceritakan. Misal, jadi si ini orang yang diwawancara pasti gimana sih Pak terjadinya? Jadi masyarakat misalnya pada saat itu sedang beristirahat karena waktunya 3:30. Pukul 3:30 dini hari. Jadi masyarakat sedang tertidur lelap, tiba-tiba goncangan tanah langsung tanah itu bergoncang. Kemudian sampai mengakibatkan longsor. Masyarakat berhamburan dan alhamdulillah tidak memakan korban jiwa. Nah, itu kira-kira misalnya begitu. Lalu pihak setempat menghubungi Badan Penanggulangan Bencana. Nah, itu kira-kira dan polisi setempat. Nah, itu kira-kira jadi diceritakan dari awal itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, menyusun berita. Menyusun berita seperti apa? Menyusun berita pada hakikatnya harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas.
Kalau kalian membuat berita, itu harus jelas bahasanya,